Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan tentang bioteknologi penanggulangan limbah tambang. Nah, sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Pipit Listiani dan rekan-rekan saya yaitu ada Sofa Salsabila, Risma, Ansari, dan Riyandi Rosmawan Aditama. Nah, sekarang masuk ke pembahasan ya. Jadi, kegiatan pertambangan menghasilkan limbah yang berdampak pada lingkungan, seperti pencemaran air permukaan dan air tanah, mengganggu kesehatan manusia, menyebabkan kerusakan flora dan fauna, serta pencemaran udara. Total limbah yang diproduksi dapat bervariasi antara 10% sampai 99% dari total bahan yang ditambang. Nah, isu-isu lingkungan akibat kegiatan pertambangan berdasarkan UNEP 1999 yaitu ada kerusakan habitat dan biodiversity, perubahan landscape, stabilisasi site dan rehabilitasi, limbah tambang dan tiling, longsor fasilitas tiling, peralatan bekas pakai, emisi udara, debu, perubahan iklim, konsumsi energi, perubahan aliran sungai, perubahan buangan air limbah dan air asam tambang, perubahan air tanah dan kontaminasi, limbah B3 dan bahan kimia, pengolahan bahan kimia, keamanan dan pemaparan di tempat kerja, kebisingan, radiasi, kesehatan dan keselamatan kerja, toksisitas logam berat, peninggalan budaya dan situs arkeologi, kesehatan masyarakat dan permukiman di sekitar tambang. Nah, selanjutnya ada jenis limbah kegiatan pertambangan yang akan disampaikan oleh rekan saya, Sopa Salsabila. Kepada Sopa, kita persilahkan. Jenis limbah dari hasil pertambangan yang pertama yaitu limbah batuan sisa yang tidak mengandung mineral atau overburden. Yang kedua adalah air asam tambang dan yang ketiga adalah tailing. Apa yang dimaksud dengan overburden atau OB? Overburden adalah batuan yang tidak mengandung biji atau kadar bijinya dianggap terlalu rendah untuk dapat diolah secara ekonomis menurut proses yang diterapkan, sehingga harus disisihkan terlebih dahulu sebelum diolah. Batuan ini tidak mengandung mineral dan menutupi atau berada di antara zona mineralisasi atau batuan yang mengandung mineral dengan kadar rendah. Selanjutnya itu air asam tambang. Apa sih air asam tambang itu? Air asam tambang terbentuk saat mineral sulfida tertentu yang ada pada batuan terpapar dengan kondisi di mana terdapat air dan oksigen sebagai faktor utama yang menyebabkan terjadinya proses oksidasi dan menghasilkan air dengan kondisi asam. Bagaimana sih proses pembentukan air asam tambang? Air asam tambang terbentuk dari oksidasi mineral mengandung besi sulfur seperti pirit atau FeS2 dan pirotit atau FeS oleh oksidator seperti air, oksigen, dan karbon dioksida dengan bantuan katalis bakteri yaitu bakteri Thiobacillus ferrooxidans dan produk-produk lain sebagai akibat dari reaksi oksidasi tersebut. Pada kegiatan penambangan, beberapa mineral sulfida yang umum ditemukan adalah FeS2 atau pirit, Cu2S atau kalkosit, Cus atau kuvelit, CuFeS2 atau kalkopirit, MoS2 atau molybdenit, NiS atau milerit, PbS atau galena, ZnS atau sphalerite, dan FeASS atau arsenopirit. Kecepatan pembentukan ATT dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu suhu, pH, dan populasi bakteri pengoksidasi sulfur Terbacillus ferrooxidans. Populasi Terbacillus ini meningkat secara drastis sejalan dengan menurunnya pH. Pembentukan ATT dapat dicegah dengan menghindari kontak pirit dengan oksigen dan air. Bakteri ini dapat memperoleh energi dari oksidasi zat anorganik
seperti besi dan belerang. Bakteri ini juga dapat hidup subur di lingkungan tanpa adanya zat organik. Berbagai cara mengantisipasi limbah asam tambang oleh industri pertambangan. Pertama, menimbun batuan yang bersifat asam di tempat yang kedap, mengelola runoff. Kedua, menetralisasi yang bersifat asam dengan bahan yang basah. Ketiga, melapisi batuan yang berpotensi bersifat asam dengan tanah liat. Tiling adalah limbah yang berbentuk pasir kasar dan halus yang kadar logamnya terlalu kecil untuk digiling lebih halus dan diolah lagi. Tiling maupun overburden yang mengandung logam sulfida dan teroksidasi oleh oksigen dengan air menghasilkan sulfat sebagai penyebab keasaman pada lingkungan tanah dan air. Karena banyaknya limbah tambang yang dihasilkan, maka teknologi yang dipakai untuk mengantisipasi harus lebih efektif, minimal terhadap lingkungan sekitar tambang tersebut. Salah satu cara untuk mengantisipasi limbah tambang tersebut adalah menggunakan bioteknologi. Mengapa bioteknologi? Alasannya adalah yang pertama, efektif mengurangi kandungan bahan pencemar pada limbah. Berdasarkan hasil penelitian oleh Barus dan Santosa tahun 2007, bahwa dengan menggunakan bioteknologi, merkuri dalam limbah dapat diturunkan hingga 98,5% hanya dalam waktu 30 menit. Alasan yang kedua adalah lebih ekonomis dibandingkan dengan metode yang lain. Berdasarkan hasil penelitian, bioteknologi sangat cost efektif dengan biaya hanya 1/400 dari teknologi detoksifikasi atau penghilangan racun merkuri konvensional. Oke, saya akan menjelaskan salah satu metode bioteknologi untuk mengatasi pencemaran limbah pada pertambangan, yaitu salah satunya dengan cara bioremediasi, di mana bioremediasi sendiri menggunakan bakteri produksi sulfat atau yang biasa kita kenal dengan BPS. BPS ini terkontaminasi dengan sulfat dan menurunkan konsentrasi logam yang lain seperti besi, seng, dan tembaga. Selanjutnya, BPS juga mereduksi sulfat menjadi logam sulfida yang tidak terlarut. Selain pada air asam tambang, bioremediasi juga bisa dilakukan untuk mengatasi tanah yang tidak subur dengan cara mikroorganisme yang dipakai adalah mycorrhiza jamur. Selanjutnya, mycorrhiza jamur itu bekerja dengan cara menyerap bahan-bahan beracun seperti yang ada di tanah agar tanah tersebut tidak tercemar semakin dalam, dan juga tanaman yang akan ditanam itu tidak menghisap air tanah yang tidak subur itu. Mycorrhiza diberikan dengan menaburkannya pada lahan yang diremediasi pada lubang-lubang sebelum penanaman, mencampur pada tanah pada saat pembibitan.